aku juga anakmu. Kenapa kau ambil bakatku untuk adik? Kau bukan kakakku. Kau sebenarnya anak angkatku, bakat level S langka. Tapi hanya bangun bakat level F, demi masa depan keluarga Ji. Kau harus dikorbankan. Berhasil. Hahaha, sekarang aku punya bakat Beast Taming level S. Hahaha. Seret dia keluar dan selesaikan. Mulai eksekusi. Ayo, jangan macam-macam jalan. Lepaskan aku. Kalian, cuma segini kemampuanmu? Sekarang giliranku. Selamat, host. Sistem All Seeing Eye telah bangun. Bisa melihat informasi tambahan semua hal. Juga dapat reward achievement. Host bisa panggil aku Xiaoyan. Perhatian, jangan lihat tempat yang tidak pantas. Aku, bangun sistem seperti di novel? Cepat tahan dia, jangan sampai kabur. HM. Serangan musuh terdeteksi, analisis karakteristik lawan diaktifkan, dan prediksi gerakan. Ini bagus. Xiaoyan ajarin 1 lawan 2. Berdiri. Memang sistem, bisa lihat info tambahan, sangat penting. Selamat host pertama kali kalahkan musuh, dapat reward achievement. Bisa simpan di ruang dan ambil kapan saja juga bagus. Xiaoyan, lihat reward achievement kedua. Kontrak bis peliharaan pertama, reward bahan evolusi pertama bis peliharaan. Yang dibutuhkan. Bagus. Upacara kontrak bis peliharaan sekolah hari ini. Bukannya Ji Xiao bakat level F? Kok jadi level S? Seluruh sekolah cuma Chenga yang bangun bakat level S. Tidak mungkin, belum pernah ada yang bangun bakat level F. Lalu tiba-tiba jadi bakat level S. Karena dia ambil bakat level S-ku. Ji Chen, kau bisa keluar? Tidak masalah. Kau sekarang cuma sampah bakat level F. Mulai sekarang, jenius Changlan City cuma aku Ji Xiao. Bukan Ji Chen. Bagaimana bisa? Bakat bisa ditukar ke orang lain? Ji Chen Ge, jangan-jangan kalian salah? Aku dengar federasi baru kembangkan. Teknologi tukar bakat 2 orang yang baru bangun. Tapi bakat setelah ditukar akan turun kualitas. Pantas saja, Ji Xiao dengan bakat level S. Cuma kontrak bis peliharaan level A. Terlalu keterlaluan. Kakak Ji Chen selalu baik kepada semua orang. Dia juga selalu dengan sabar membimbing kita. Kenapa kau memperlakukannya seperti ini? Kembalikan bakatnya. Ya, kembalikan bakatnya. Berisik. Ji Chen hanyalah anjing peliharaan keluarga kami. Selama ini kami memberinya makan dan pakaian. Sekarang gilirannya membalas budi. Kalian begitu membelanya. Aku ingin lihat apakah dia bisa melindungi kalian. Flame Griffon, serang. Berhenti. Cepat sekali. Hanya dengan sebatang tongkat, ingin melawan hewan piaraanku yang level A? Kamu, kerusakan otaknya parah ya. Kak Ji Chen. Flame Griffon level, titik lemahnya ada di ketiak kiri. Di tulang rusuk kedua. Hebat sekali. Memang pantas juara 1, meski kehilangan bakat level S.
masih bisa mengetahui kelemahan hewan piaraan. Kak Jichen terlalu hebat. Sampah, hewan piaraan level AMU. Bisa dilukai oleh sampah level F? Lanjutkan serangan. Orang sepertimu tidak pantas menjadi Beast Tamer. Berhenti! Shadowun Cat, serang! Itu hewan piaraan level A Xiaoyu. Bukankah Xiaoyu bertunangan dengan Kak Chen? Kenapa membantu Ji Xiao? Pertunangan keluarga Xiao. Awalnya memang melihat potensi Ji Chen. Maka Ji Xiao adalah calon tunangannya. Bagus sekali. Maksudku, keterlaluan sekali. Ji Chen, jangan keterlaluan. Meskipun bakatmu ditukar, Ji Xiao tetap adikmu. Bagaimana bisa kau berniat membunuhnya? Aku yang keterlaluan? Ji Xiao menyuruh hewan piaraannya menyerang teman sekelas enaknya. Melanggar peraturan sekolah dan hukum Changlan City. Bukankah harus dihukum berat? Setelah mengikat kontrak hewan piaraan, bertanding dan berlatih. Memang tradisi sekolah kita. Sedangkan kau bahkan belum mengikat kontrak hewan piaraan. Sudah melawan yang sudah berkontrak, kaulah yang melanggar aturan. Teman-teman sekelas terluka parah begitu, kau sebut ini bertanding? Mereka sendiri terlalu lemah. Salahku terlalu kuat? Kalau kalian berkata begitu, aku akan mengikat kontrak hewan piaraan sekarang. Jika aku kalah, bunuh atau potong, terserah. Kau harus sujud dan minta maaf kepada semua orang. Hahaha, baiklah. Kau ingin mati? Aku mengabulkanmu, Kak Chen diganti jadi bakat F. Iya, bahkan lebih buruk dari Kak Ji Chen bertarung sendiri. Kak Jichen, kamu gak perlu bela kita. Tenang aja. Aku gak akan kalah. Mata kecil. Ada. Bantuin cari monster F yang ada jalur evolusi kuat. Mata Maha Tahu nemu jalur evolusi tersembunyi. Bisa berevolusi jadi monster S super langka. Kamu yang kupilih. Selamat, tuan rumah capai prestasi. Kontrak monster pertama. Hadiah, semua bahan evolusi pertama monster. Monster apa yang dikontrak Kak Jichen? Itu gelembung air, monster F paling lemah. Hampir gak ada kekuatan tempur. Selesai, lelucon. Monster sampah macam apa? Kayak gumpalan ingus. Cuma gini berani tantang aku? Gelembung air, berevolusi. Aduh. Itu gelombang evolusi. Monster F Kak Chen beneran mau berevolusi. Aneh. Secara teori, gelembung air gak punya jalur evolusi. Seluruh federasi gak pernah nemu gelembung air bisa berevolusi. Ji Chen langsung nemu pas awal. Bagus banget, bagus banget. Energi evolusinya kuat banget. Monster yang udah berevolusi. Pasti gak kalah sama Griffin api A milik Ji Xiao. Monster sampah F mau berevolusi juga. Paling-paling cuma jadi D atau C. Ini gak masuk akal. Udah selesai? Ini wujud evolusinya. Agak mirip sama yang dulu, cuma beda tipis. Ji Chen, kamu cuma buat efek khusus buat nakutin aku. Sampah ya tetap sampah, mau balik modal pakai evolusi. Kamu lagi mimpi siang bolong? Evolusi gelembung air itu jalur tersembunyi. Wajar kalian gak ngerti. Evolusi tersembunyi kamu maksudnya, abis evolusi. Gak ada yang kelihatan bedanya. Ji Chen, kamu lagi bikin lelucon ya? Jangan melawan lagi, di depan kekuatan mutlak. Semua trik cuma sia-sia. Griffin api, hancurin dia. Langsung pakai jurus pamungkas, gelembung air pasti gak kuat. Ji Chen, cepat tarik kembali binatang piaraanmu. Kalau binatang piaraan kontrak terbunuh, Beastmaster akan terkena dampak balik. Bisa terluka parah bahkan tewas. Memang perbedaannya terlalu besar. Bubble bahkan tidak tahan satu pukulan. Apa Bubble benar-benar mati? Lihat ekspresi kakak Jichen. Sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Mungkinkah benar-benar tidak tahan pukulan? Tantangan selesai. Sekarang berlutut dan mohon padaku,
Aku bisa biarkan kau hidup. Siapa bilang tantangan selesai? Jalur evolusi tersembunyi bubble. Hancur untuk bangkit. Apa? Benarkah? Sudah bekerja keras. Binatang piaraan yang cantik sekali. Water Fairy. Itu Water Fairy, binatang piaraan humanoid langka tingkat S. Benar, Water Fairy adalah binatang piaraan tingkat S teratas. Bubles bisa berevolusi jadi Water Fairy, hanya perlu memenuhi syarat tersembunyi. Jadi jalur evolusi ini belum pernah ditemukan. Bagaimana Jichen menemukannya? Karena Jichen adalah murid super yang aku ajarkan. Oh, tidak masalah. Harus cepat dicatat, buat makalah. Ini pasti akan mengguncang dunia akademis. Pak Chen, kau baik-baik saja? Pak Chen, sadarlah. Pergi main dengan mereka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin binatang piaraan tingkat F langsung berevolusi ke tingkat S? Apalagi humanoid langka. Pasti ada masalah. Pasti Jichen yang berbuat curang. Itu ilusi. Flame Griffin, jangan takut, terus serang. Kenapa Water Fairy terus menghindar? Karena baru berevolusi belum terbiasa? Tenang, dia hanya bermain dengan lawan. Sangat tidak sopan. Terlalu keterlaluan. Yingyu, kita serang bersama. Jichen malah membuat binatang piaraannya berevolusi jadi tingkat S teratas. Padahal bakatnya masih tingkat F. Kedepan, kecepatan melatih binatang piaraan akan lambat, batas atasnya rendah. Darkmoon Shadow Cat, serang. Malah menyuruh dua binatang piaraan tingkat A menyerang bersama? Sungguh memalukan. Kalian tidak tahu aturan. Tidak apa-apa, sampah saja. Datang berapapun akan kalah. Water Fairy. Rainstorm Blossom. Selesai. Satu jurus langsung menang. Kak Chen hebat. Memang pantas binatang piaraan langka tingkat S. Lebih hebat dari yang tercatat di buku teks. Menang. Kak Jichen menang. Jangan dekat-dekat. Aku menang. Sudah janji, kenapa belum sujud minta maaf? Aku tidak kalah. Kamu cuma beruntung bisa evolusi ke hewan peliharaan S-Class. Nanti, dengan bakat F-Class MU yang payah itu, levelku pasti akan jauh meninggalkanmu. Selamat, tuan rumah. Evolusi hewan peliharaan pertama berhasil diselesaikan. Mendapatkan pencapaian berulang. Level naik 1 tingkat setiap kali. Mendapatkan pencapaian berulang. Pil EXP super besar bisa naikkan level 1 tingkat. Artinya, setiap kali aku evolusi hewan peliharaan, langsung bisa naik 1 tingkat. Ini sempurna menutupi kekurangan bakat F-Class yang pertumbuhannya lambat. Kamu mau meracuniku? Betul. Obat ini namanya, tertawa setengah langkah gila. Kalau berani ingkar janji, aku akan buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Sialan kau. Orang baik tak makan rugi di depan mata. Aku sujud. Langsung percaya gitu? Berhenti. Kepala keluarga Ji adalah Beastmaster level 5. Chen, ini masalah besar. Keluarga Ji baru saja keluarkan pernyataan. Katanya Jichen anak angkat, bukan keturunan darah daging keluarga Ji. Meski bukan darah daging, tak bisa semena-mena begini, kan? Ayahku datang. Jichen, tamat riwayatmu. Jichen, berani-beraninya mempermalukan keluarga Ji seperti ini. Kenapa tidak berani?
Muda memang enak ya. Langsung tidur pulas. Kau cari mati. Golden Rock terbang. Tekanan aura. Tekanan auranya kuat sekali. Tidak bisa bergerak. Ji-Chen, meski kau bukan anak keluarga Ji, tapi mengingat kau bisa evolusi hewan peliharaan ke S-Class. Kalau sekarang berlutut dan bersumpah setia seumur hidup pada keluarga Ji, aku bisa ampuni nyawamu. Mimpi. Ji-Chen, jangan sok kuat. Meski hewan peliharaanmu S-Class, dengan bakat F-Class MU, tanpa pasokan sumber daya besar-besaran. Padahal ada keluarga top seperti Ji yang mengangkatmu. Aku takkan pernah mengaku musuh sebagai ayah. Tak tahu diri, kau berani melawan keluarga Ji? Hari ini, kalau aku suruh kau berlutut, kau harus berlutut. Tekanan aura, tambah. Bertahan begini tak akan lama. Kenapa? Ji-Chen jelas yang jadi korban. Tapi malah ditindas seenaknya. Bahkan sekolah tak berani turun tangan. Aku cuma guru, bisa apa lagi? Tidak bisa. Selisih level terlalu jauh. Gunakan pil XP. Bagaimana mungkin? Ini. Langsung naik level. Kak Chen baru saja kontrak Beast. Menyaksikan sejarah. Manusia aja nggak bisa. Misliar pun nggak bisa naik level dalam sehari. Kak Ji-Chen memang jenius. Bakat F, hari pertama langsung naik level. Monster macam apa ini? Kalau dia dibiarkan tumbuh dan melawan keluarga Ji, pasti jadi masalah besar. Anak ini jangan dibiarkan hidup, Ji-Chen. Aku sudah kasih kesempatan. Asal kamu kembali ke keluarga Ji, jaminan sukses besar. Sayangnya kamu nggak tahu diri, jangan salahin aku kejam. Serangan bulu emas. Mata kecil. Kakak Chen dalam bahaya. Berhenti. Sihan kok jadi Beast Gero. Apa aku kebanyakan stimulasi hari ini, sampai berhalusinasi? Itu ras tengu, dibanding Beast, ras tengu lebih mirip manusia. Katanya ada anggota ras tengu yang mendambakan kota manusia. Akan kabur sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan identitas. Menemukan anggota ras tengu. Kamu bilang ini Beasman? Agak menyinggung ya. Selamat host membentuk ikatan dengan ras Beasman, dapat hadiah pencapaian. Setelah digunakan, level naik 3 kali lipat selama 3 detik. Wah, emang sistem jago. Kartu as, ini dia. Kak Ji-Chen, aku bawa kamu pergi. Mau kabur? Golden Rock, sangkar badai. Hati-hati. Nggak bisa masuk. Mundur dulu cari cara lain. Jangan khawatir nona kecil. Keluarga Ji akan menjamu kamu enak-enak. Tapi Ji-Chen hari ini harus mati. Pil ledakan, gunakan. Enam. Beastmaster level 6. Fairy air, pusaran air naga. Perhatikan baik-baik tarian air. Capek? Emang cuma 3 detik jagoan. Aku tahu kamu kaget, jangan kaget dulu.
Kalau kita nggak lari sekarang, dia bakal bangkit lagi. Oke, maaf Kak Jichen, menyinggung. Nyinggung apaan? Tunggu. Apa yang aku lihat? Gas Master level 2 ngalahin Gas Master level 5. Ngapain nggak bilang dari tadi? Kepala sakit banget. Itu, bisa bergerak juga ya. Kamu kelihatan menyedihkan banget. Sepertinya langit belum mau menjemputmu sekarang. Aku suruh kamu pukul aku. Aku duluan ya. Ayah, kenapa kamu yang di bawah batu itu? Jichen mana? Diam kamu. Anak itu pasti pakai jurus rahasia buat ledakan sementara. Gak mungkin bertahan terus. Bunuh aja. Terbangnya cepet banget. Ini pertama kalinya aku terbang bawa orang. Gak apa-apa, lumayan kok. Hari ini untung kamu selamatin nyawa aku. Datang nih. Mau balas budi nyawa dengan nikah ya? Mulai sekarang kamu adik kandungku, walau beda ortu. Ternyata benar, drama idol manusia cuma bohongan. Identitasku ketahuan. Cepat juga suku Temu bakal kirim tetua buat jemput aku pulang. Kak Jichen, ikut aku pulang yuk. Ada suku Temu, gak ada yang berani ganggu kamu. Makasih niat baiknya. Tapi aku perlu naikin kekuatan cepat, buat hadapi ancaman keluarga Ji. Makanya aku putusin. Buat ikut ujian menara pemburu asosiasi penjinak hewan. Tapi, keluarga Jiga bakal kasih kamu kesempatan istirahat. Tenang aja, asosiasi penjinak hewan cuma milik federasi, di kota Changlan ini. Satu-satunya tempat yang keluarga Jiga bisa kendaliin. Aku rasa ada anggota suku yang datang. Kamu mau berangkat sekarang? Aku bakal cepet-cepet balik buat ketemu kamu. Tunggu aku ya. Dah sihan. Semoga ketemu lagi nanti. Aku udah cukup kuat. Gak perlu kamu lindungin lagi sampai mati-matian. Menara pemburu itu tempat ujian yang didirikan asosiasi penjinak hewan di berbagai kota. Buat pilih dan latih penjinak hewan terbaik. Menara ada 5 lantai, tiap lantai dunia sendiri. Lingkungannya beda-beda. Lihat tuh, gurun, hutan, kutub, gunung api, sama reruntuhan di awan. Tiap kali lulus satu lantai, hadiahnya gede banget. Tapi risikonya tinggi juga, soalnya tingkat kesulitan menara pemburu. Dan waktu ujian gak boleh keluar, cuma abis lulus satu lantai. Baru bisa pilih lanjut ke lantai berikutnya atau keluar. Makanya banyak peserta ujian yang tewas di sini. Lihat seragam mereka, mahasiswa Universitas Penjinak Hewan Fengtian semua. Itu universitas pelatih hewan terbaik nomor 3 di seluruh negeri. Masih mahasiswa, sudah berani menantang ujian menara pemburu. Luar biasa sekali. Singkatnya, hanya mereka yang punya kemampuan melawan level lebih tinggi. Dan terus mengalami krisis hidup mati. Meski kalian semua adalah pemuda terbaik federasi. Hari ini study tour cuma bisa menonton. Untuk mengumpulkan pengalaman dan wawasan untuk tantangan masa depan. Oh begitu. Muda-muda begini mana mungkin menantang menara pemburu. Ternyata sama seperti kami, cuma datang menonton. Saya ingin menantang ujian menara pemburu. Apa? Oh,
Tolong tunjukkan identitas. Pemuda ini kelihatan tak lebih tua dari kalian. Pasti jenius lokal yang luar biasa. Nanti proses tantangannya. Kalian harus perhatikan. Ya, Pak. Di sini ada jenius seperti itu? Tak pernah lihat. Jichen, 18 tahun. Siswa SMA pelatih hewan, bakat level F, hewan kontrak. Menjadi pelatih hewan sejak hari ini. Bakat level F. Baru kontrak hewan. SMA. Mahasiswa yang bisa menantang menara pemburu saja sangat langka. Kau ini cari masalah ya. Kau tahu ini tempat apa? Bisa bercanda seperti ini? Cepat keluar. Selamat Hewan. Bisa ikut ujian menara pemburu. Tak ada syarat. Kenapa usir saya? Kau ini keras kepala ya. Ujian menara pemburu benar-benar bisa merenggut nyawa. Muda-muda ngapain cari mati? Tenang, saya bukan datang untuk mati. Berani menantang berarti ada keyakinan. Kau yakin? Kau tahu tidak? Dalam sejarah tak pernah ada siswa SMA lulus menara pemburu. Bahkan satu level pun. Benar-benar nekat muda. Segala sesuatu ada pertama kali. Tak ada presiden. Biarkan saya jadi presiden itu. Sama saja cari mati. Nasihat baik susah disampaikan pada yang mau mati. Kami sudah bilang semua. Silakan tentukan sendiri. Terima kasih. Cari terpisah, ada yang lihat Jichen masuk sini. Gali sedalam-dalamnya, juga harus tangkap dia. Siapa berani lancang di sini? Kau ketua cabang asosiasi pelatih hewan di sini ya? Dengar. Jichen tadi yang keras kepala tak mau dengar nasihat. Apa? Dia masuk menara pemburu? Haha, dia malah cari tempat bagus buat bunuh diri. Ayo pergi. Lagi pula dia nggak bakal bisa keluar lagi. Pantasan dia maksa masuk menara, ternyata dikejar-kejar sampai buntu. Masuk menara pun sama aja mati. Cuma kalau beruntung, matinya cepet dikit. Lantai 1 menara pemburu. Lingkungan tantangan dipilih acak. Target adegan, gua gelap. Peta ini butuh banget pengalaman. Sering-sering ada binatang buas nyerang diam-diam. Anak SMA itu nggak bakal tahan 3 menit. Dan lagi, binatang buas berat suka merusak mangsa pakai racun dulu, baru ditelan. Prosesnya bakal sakit banget. Anak ini sial bener ya. Ini. Perlu banget. Sekarang kalian harus lebih serius nonton. Karena kekejaman juga pelajaran yang harus kalian kuasai. Baru gitu, kematiannya ada gunanya dikit. Siapa yang ngomongin gue? Memang ujian menara pemburu. Lihat gelap dan terjal gitu. Gak usah nebak juga pasti penuh bahaya. Mata kecil. Terdeteksi banyak binatang buas bentuk serangga mengendap di depan. Tuan tenang aja, ada mata kecil di sini. Semua serangan licik bakal ketahuan. Wah, cocok banget nih keahliannya. Peta curang udah nyala. Gimana caranya kalah? Peri air, atas kiri bawah kanan, depan belakang. Oke, Atas masih ada. Kanan bawah, 3 ekor. Giliran gue. Menara pemburu versi update-nya kok gayanya beda ya. Inti level gua gelapkan harusnya ngadepin serangan mendadak. Tapi kenapa anak ini selalu duluan nyerang? Siapa yang nyerang siapa sih? Ternyata level ini bisa langsung dicaplok. Salah apa? Lihat peliharaan anak itu kan? Itu fairy air,
Peliharaan langka level S. Pasti peliharaannya kebetulan bisa ngalahin serangan mengendap. Makanya bisa lewat gampang banget. Nah pertanyaannya, anak bernama Jichen ini, bakatnya cuma level F. Kok bisa punya peliharaan level S? Iya, bakat F mana mungkin kontrak peliharaan level S. Anak ini aneh. Cepat lihat, tingkat lulusan udah lewat 90%, 93%. Genol 1 mau tantang bos terakhir. Cepat amat, jangan-jangan dia mau pecahin rekor tercepat lulus lantai 1? Cangkang lipan emas hitam keras kayak baja, terkenal pertahanannya. Sedangkan peliharaan air kayak Fairy Air ini, nggak jago nyerang. Kayaknya nggak bisa tembus pertahanan lawan, ya. Bocah ini pasti nggak bakal lolos. Awalnya cuma beruntung aja bisa cepat. Sepanjang jalan nggak ada tantangan beneran. Tapi ketemu bos ini, dia cuma bakal kehabisan tenaga. Serangan air nggak mempan sama sekali. Analisis kelemahan. Binatang buas tingkat 3, lipan hitam emas. Pertahanan cangkangnya terlalu tinggi. Nggak ada kelemahan di luar. Pemindaian dimulai. Kekuatan lapisan dalam mulut cuma 30% dari cangkang luar. Ditetapkan sebagai kelemahan. Fairy Air bungkus dengan gelembung air. Ya ampun, nggak ada cara lain. Iya sih. Fairy Air, hujan deras bunga pir. Waktu penyelesaian naik 2 kali lipat, loh. Hari ini beneran saksi sejarah. Sengaja ditelan sama lipan hitam emas. Ada profesor gede yang bilang Jichen pasti nggak bakal lolos. Cuma lolos tingkat 1 doang. Kampus kita Fengtian udah lihat banyak jenius. Jichen ini, diumbar-umbar paling cuma bakat F level. Aku mau teratai bulan, air tai, besi dingin 10.000 tahun. Memang hadiah dari menara pemburu. Sekarang bahan buat evolusi lagi Fairy Air. Tinggal 100 tetes air mata bintang lagi lengkap. Peserta ujian pecahkan rekor. Bisa pilih 1 dari 3 hadiah tambahan tingkat dewa. Apa tuh? Temukan sisa naskah teknik spiritual. Xiao Yan bisa bantu lengkapi, dan otomatis belajar. Terus milih apa lagi? Ambil aja sisa naskah teknik spiritual ini, naskah teknik dewa. Sisa naskah teknik spiritual udah dilengkapi. Sedang otomatis belajar, loading. Setelah progres capai 100%. Host bisa kuasai semua teknik spiritual di sisa naskah. Loading selesai. Skill sudah dikuasai. Tantangan tingkat 1 menara pemburu selesai. Peserta ujian pilih lanjut tingkat 2 atau keluar. Sayang banget ya. Sisa naskah teknik spiritual itu apa sih? Sejelek itu? Wong hadiah tingkat dewa.
Nggak sampai nggak ada gunanya sama sekali. Kan udah bilang kalian nggak tahu. Teknik spiritual itu dulu skill yang dipelajari manusia sendiri. Kekuatan tempurnya nggak kalah sama binatang peliharaan. Sekarang udah hilang. Cuma tinggal sisa-sisa naskah. Hadiah ini nggak ada gunanya. Nanti dia keluar, aku bisa kasih dia duit buat beli buat kenang-kenangan. Peserta ujian Jichen pilih tantangan beruntun tingkat 2. Bocah ini, pemberani sih, cuma terlalu gerusa-gerusu. Gila. Kalau Jichen bisa langsung selesaikan seluruh menara pemburu. Jenis jenius kayak gini, Profesor Gede belum pernah lihat kan? Ngawur. Kalau dia bisa langsung menaklukkan menara pemburu. Dapat peta tundra? Bagus. Bisa dibilang ini wilayahmu. Sekarang, Binatang buas, serangan peri air. Jangan pukul aku. Astaga, baru lantai 2 binatang buas sudah bisa bicara? Lihat itu, kelincinya sudah jadi siluman, jangan dibiarkan. Peri air, serang habis-habisan. Tunggu, salah paham, jangan serang, aku bukan monster, jangan. Aku bukan binatang buas, sungguh bukan. Aku hanya petarung yang terjebak dalam ujian ini, lihat. Petarung? Hanya lantai 3 menara pemburu yang punya peta multi pemain. Sekarang aku tantang lantai 2. Kenapa ada peserta ujian lain? Beberapa peserta gagal, tapi tidak mati. Hanya bisa bertahan hidup di ruang ujian. Yang bertahan bisa pergi bersama? Ini satu-satunya kesempatan hidup setelah gagal ujian. Mengerti? Kamu sisa-sisa dari masa lalu. Selama ini menyamar jadi binatang buas, menunggu kesempatan. Sampai aku masuk ruang ujian ini, baru tunjukkan wajah asli. Benar, gambaran kakak sangat tepat. Memang layak disebut bakat S-level, manusia luar biasa. Sudah, jangan menjilat, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma bakat F-level, sungguh. Kakak jangan bercanda denganku. Binatang kontrak kakak kan S-level. Mana mungkin bakat F-level? Binatangku juga berevolusi dari F-level. Kakak tidak jujur. Binatang F-level mana mungkin langsung berevolusi jadi S-level? Kalau tidak mau membawaku, katakan saja. Terserah percaya atau tidak. Jadi kalau aku menaklukkan, kamu bisa pergi. Benar, aku sudah terjebak lama di sini. Kakak ikut aku tunjukkan jalan pintas. Hindari semua zona berbahaya. Langsung ke bos akhir level ini. Bos akhir peta ini binatang buas apa? Peta ini agak spesial, bos akhirnya ada 2. Bintang laut kristal kalau dibunuh akan menjatuhkan air mata bintang. Cuma tidak tahu apakah bisa dapat 100 tetes. Untuk mengumpulkan bahan evolusi terakhirnya. Pegang kuat, naik lagi. Lihat, di punggung ular raksasa tundra itu, bintang laut kristal. Mereka hidup bersama, bunuh yang mana dulu pun. Selama yang satu masih hidup, yang mati akan segera hidup kembali. Bagus sekali, 100 tetes air mata bintang ini pasti aman. Putri air, abaikan ular raksasa, fokus bunuh bintang laut kristal. Aku akan langsung menghabisi bos. Hewan peliharaan ini pasti S-level teratas, pantas jadi bos besar. Akhirnya aku bisa keluar. 32 tetes, beberapa kali lagi cukup. Beberapa kali lagi. Kesempatan bagus, selagi bintang laut belum hidup kembali. Putri air, hindari serangan, jangan menyerang. Kenapa tidak menyerang? Kalau ditunda, bintang laut akan hidup lagi. Jangan buru-buru, biarkan aku kumpulkan lebih banyak bahan dulu. Putri air, terus serang dan habisi dia.
Kali ini cuma 26 tetes, persediaan turun. Putri Air, abaikan ular raksasa. Benar-benar menjadikan bos menara pemburu seperti Dumeon. Inikah pemahaman jenius bos besar? Tetes terakhir, akhirnya terkumpul 100 tetes. Habis, aku tidak punya 1 tetes pun lagi. Ini, Memang pantas untukmu. Bos besar, sampai membuat binatang buas berbicara bahasa manusia, keterlaluan. Penyatuan evolusi. Sekarang hancur, naga ular bintang kristal, kita mundur dulu. Mungkin nanti mereka akan terpisah lagi. panik apa? Hewan peliharaanmu sudah S-level. Mana bisa langsung berevolusi, bos besar jangan main-main. Lotus bulan cahaya, air murni tai, besi dingin 10.000 tahun, air mata bintang. Putri Air berevolusi. Berevolusi? Kapan hewan peliharaan S-level bisa? Langsung berevolusi? Selamat, tuan rumah berhasil mengembangkan hewan peliharaan SS level. Mendapat pencapaian berulang, hadiah pil pengalaman besar 1 butir. Kesulitan menara pemburu, setelah lapisan berikutnya terbuka. Gunakan pil pengalaman ini untuk naik tingkat. Bisa menghapus perbedaan level dengan tantangan kesulitan. Ratu Air Dingin, penjara dingin kelam. Ular kecil berani berpura-pura jadi naga. Akan kutunjukkan seperti apa naga sebenarnya. Ratu Air Dingin. Naga es ekstrim dingin. Selamat, peserta ujian menyelesaikan menara pemburu lapis 2. Selesai, aku selamat. Siapa tahu hari-hari, seperti apa yang kualami bertahun-tahun ini. Ini pintu teleportasi untuk mengeluarkanmu, kan? Bos besar, kamu adalah penyelamat hidupku. Tidak. Kamu adalah orang tua kedua bagiku. Aku Sang Wei bersedia mengangkatmu sebagai ayah angkat. Hentikan. Sebagai siswa SMA, ini tidak pantas. Mungkin bahkan tidak sah. Mana mungkin ada siswa SMA sehebat kamu? Ayah angkat. Percaya atau tidak, minggir sana. Oke ayah angkat, nanti kita kontak ya. Jichen. Hewan peliharaan level SS. Kota Changlan tahun ini memang luar biasa. Jichen. Kamu heboh apa? Ini urusanmu apa? Pasti ayah angkatku adalah mahasiswa Universitas Fengtian. Bakat super? Omong kosong apa itu? Siswa SMA bakat level F. Apa hakmu masuk Universitas Fengtian? Jangan mempermalukan kami di sini. Astaga, ini siswa SMA bakat level F. Ternyata benar tidak bohong. Gimana? Mengakui ayah angkat bakat level F, sekarang muka panas ya? Kamu, bakat F tapi punya hewan peliharaan SS. Bakat unik seperti ini lebih layak jadi ayah angkatku. Oke deh. Kamu berani bilang aku bodoh? Aku profesor loh. Profesor, aku paham. Kemampuan tidak ada, teriakannya lebih keras dari monster. Malas berdebat. Terjebak begitu lama. Aku harus cepat pulang beri kabar gembira. Gila, anak ini berani tidak sopan seperti ini. Cepat selidiki siapa anak ini. Ketemu, Sang Wei.
Putra tertua keluarga Shang, keluarga terkaya di ibu kota federasi. Kalau begitu, lupakan. Peserta uji, pilih hadiah. Ditemukan. Bahan untuk evolusi berikutnya Ratu Air Dingin. Sistem memberitahu. Sudah dapat 3/10 bahan evolusi. Butuh 7 bahan lagi untuk membuka evolusi. Sistem memberitahu. Evolusi ke level SSS butuh 10 bahan langka. Entah bisa dapat semua di menara pemburu atau tidak. Sistem memberitahu. Peserta uji memecahkan rekor. Dapat memilih 1 dari 3 hadiah dewa tambahan. Kumpulkan 3 untuk membuat alat dewa. Ini alat dewa legendaris. Ini harus dicoba. Tantangan menara pemburu lantai 2 selesai. Peserta uji memilih lanjut ke lantai berikutnya. Anak ini datang buat ngumpulin barang rongsokan? Sekarang milih suku cadang yang bahkan tidak tahu cara pasang. Susah payah pecahkan rekor, malah disia-siakan. Mubazir. Sungguh mubazir. Pencocokan selesai. Tantangan bersama. Ngarai Lava Jichen. Kakak senior Nihuang. Ketemu kakak Nihuang di pencocokan. Semangat Dewi. Semangat. Siapa orang ini, sampai bikin para mahasiswa segitunya? Feng Nihuang. Dia dijuluki jenius nomor 1 Universitas Fengtian, bakat level S. Sudah mengikat binatang buas tingkat S, atas yaitu Phoenix api pembakar langit. Baru tahun kedua kuliah, sudah jadi master binatang tingkat 3. Anak ini benar-benar dapat keberuntungan mujur. Kali ini dia bisa lewat dengan gampang lagi deh. Kalian udah ngobrol lama, nggak ada yang merasa aneh? Jichen ini yang baru bangun bakat level F. Kenapa bisa dicocokkan dengan jenius nomor 1 Universitas Fengtian? Iya kan? Nggak mungkin dia udah tingkat 3 kan? Nggak mungkin. Menara pemburu menunjukkan level Jichen. Untungnya baru tingkat 2. Tunggu sebentar, baru bangun bakat sehari kok bisa udah tingkat 2? Sialan ini binatang buas bentuk manusia ya. Silakan periksa uji coba untuk informasi rekan tim. Keempat peserta hanya perlu bekerja sama mengalahkan raksasa lava. Bisa lulus tantangan. Ketiga orang ini semuanya tingkat 3. Kamu adalah Dewi Fengtian Feng Nihuang. Jenius nomor 1 Universitas Fengtian yang legendaris itu? Bagus banget, kali ini aman pasti. Terima kasih pujiannya, tapi uji coba kerjasama tingkat kesulitannya masih tinggi. Nihuang juga butuh kerjasama dari semuanya. Tenang Dewi, kami nggak bakal menghambat kamu kok. Kenapa masih ada orang tingkat 2 di sini? Mungkin karena kekuatan Dewi Nihuang terlalu overpower. Jadi menara pemburu menambahkan yang terlemah buat menyeimbangkan tingkat kesulitan. Kamu beruntung sekali, nanti cari tempat diam dengan tenang ya. Jangan keluar pamer dan menghambat kami. Oke deh, bisa menang santai kenapa tidak, hemat tenaga. Masih ada 2 lantai lagi di belakang. Lantai 4 dan 5 itu juga bukan hal yang bisa kamu pikirkan sebagai orang tingkat 2. Lemah memang tetap lemah, cuma berpura-pura buat alasan. Jangan bicara begitu, kita semua naik dari tingkat 2 kok. Dicocokkan masuk ke tantangan tingkat 3 kami. Bukan juga salah dia. Gak tahu bagaimana kekuatan jenius ini. Waktu komunikasi dan penyesuaian tim selesai, tantangan dimulai secara resmi. Raksasa lava sudah dilepaskan. Beruang perisai besi. Rubah mistis spiritual, dengarkan panggilanku. Phoenix api pembakar langit, turunlah.
pertahanan Lingwen. Chen Lu, kendalikan. Diterima. Beruang perang berbaju, perisai pelindung gunung. Pesona jiwa. Saatnya sekarang. Bintang api langit, hujan meteor. Kita menang. Kita akan memecahkan rekor penyelesaian level. Memang pantas Dewi Fengtian. Xiaoyan, periksa troll lava. Troll lava dalam kondisi terluka ringan. Benar saja, level ini bisa itu. Ternyata tubuh asli troll lava adalah seluruh lahar ini. Tapi troll lava belum mati. Apa yang kamu omong kosongkan? Lihat kan? Dia sudah mati total. Kamu lemah tingkat kedua. Apa yang mau cari perhatian? Masih ada 6 troll lava lagi? Bagaimana mungkin? Karena bos level ini adalah sosok yang bersembunyi di balik layar. Itu cuma salah satu cara serangnya saja. Tubuhnya adalah seluruh lahar ini? Kalau begitu hancurkan seluruh kolam ini. Phoenix pembakar langit, api terpisah dari 9 langit. Kamu tidak apa-apa kan? Serangan yang sangat luar biasa. Kekuatan jurus pamungkas ini tidak perlu diragukan lagi. Skill api di depannya. Cuma bisa terbentuk 4 saja. Dewi Fengtian, coba keluarkan skill tadi beberapa kali lagi. Kita bisa menghabiskan seluruh kolam lava ini sepenuhnya. Serangan tadi menghabiskan terlalu banyak energi. Aku dan hewan peliharaan butuh waktu untuk pulih. Kamu harus bertahan melawan mereka sebentar. Aku? Beneran aku? Tidak bisa, aku tidak bisa bertahan. Sudah sampai di sini saja ya? Aku masih belum cukup kuat. Kupikir akhirnya bisa dapat untung dengan mudah, tapi pada akhirnya, aku yang harus memikul beban ini lagi. Ratu air dingin. Apakah ini cuma kilatan cahaya sebelum mati? Memang hewan peliharaan kelas SS bisa bertarung melewati batas level. Tapi, level 2 melawan level 4. Selisih 2 tingkat penuh. Masih tidak ada peluang menang. Ya, naik level 1 tingkat lagi saja, bukan masalah besar. Katanya naik level langsung naik? Bagaimana mungkin? Ternyata dia bos yang berpura-pura lemah. Sekarang kita terselamatkan. Ratu air dingin, dingin pekat malam. Sungguh luar biasa. Bahkan api Poenisku bisa dibekukan. Dingin menyebar tanpa suara, ribuan mil membeku, jutaan mil tertutup salju. Ini baru kekuatan yang benar-benar bisa menghancurkan langit dan bumi. Selamat kepada para peserta ujian telah berhasil menyelesaikan lantai 3 menara pemburu. Dan memecahkan rekor tercepat sepanjang sejarah. Air kehidupan, cairan kekacauan, hadiah rekor baru. Ditambah komponen legendaris, terima kasih. Aku sangat seumur hidupku bisa mendapat hadiah rekor menara pemburu. Berkat dipasangkan dengan 2 senior, saya prajurit penjinak hewan, penjaga serigala muda. Bila perlu bisa hubungi saya. Saya juga pergi, sampai jumpa lain waktu. Tunggu sebentar.
Saya ingin berguru pada Anda. Mohon terima kasih. Ini caramu meminta? Ajaib pertama Universitas Tianfeng. Saya tidak layak, lain kali ya. Kalau tidak mau terima saya sebagai murid, saya bisa menyerahkan diri. Hentikan, saya cuma keluarkan jurus andalan, perlu segitunya? Untuk jadi kuat, saya rela berkorban apa saja. Cantik dingin yang baik, saya takut padamu. Wanita hanya ganggu hubunganku dengan hewan peliharaan. Lebih baik kau berguru saja. Guru di atas, terima salam murid. Sudah, lantai dingin, saya di kota Changlan. Kau bisa cari saya kalau sempat, pergi dulu. Kota Changlan, segera saya cari Anda, guru. Apa yang kudengar? Goddess Nihuang mau menyerahkan diri? Tidak. Yang kau dengar adalah suara hatiku hancur, langsung tembus ke lantai 3. Setiap lantai pecahkan rekor, aku salah ucap. Kota Changlan bukan muncul monster, tapi dewa. Pemuda yang kau remehkan. Ilmu penjinakan hewan tiada, siswa SMA baru bangun bakat F. Kontrak hewan peliharaan, SS level 3. Ilmu penjinakan hewan tiada. Kemarilah. Wah, besi tua ini lincah juga, Ratu Air Dingin. Badai salju. Pusaran air. Baik-baik saja. Jangan dipaksakan, istirahat dulu, serahkan padaku. Pantas katanya lantai 45 menara pemburu sulitnya gila, mata kecil. Aku perlu tahan beberapa menit lagi. Semut, jangan melawan lagi. Semua skill elemen aku tandingi. Tunggu. Telapak dewa. Raja Langit menekan harimau bumi. Pagoda menekan iblis sungai. Arak istana. 180 per gelas. Ganjil genap tetap. Lihat tanda kuadran. Teknik mental telah dipelajari secara otomatis. Mulai sekarang, semua teknik mental dari sisa naskah dapat digunakan. Jangan tunda lagi, tak ada yang bisa pecahkan teknik penghalangku. Dibilang bodoh, tapi kamu tahu aku menunda. Dibilang pintar, tapi setiap ucapanku selalu kamu tanggapi. Mati saja, manusia yang cuma sembunyi di belakang hewan peliharaan, Iron Man. Kamu robot. Teknik mental. Lanjutkan penghalangmu. Kenapa berhenti? Karena tidak suka? Lawan menggunakan skill yang bukan milik hewan peliharaan manapun. Tidak cocok, tidak bisa dihalangi, sistem kesalahan ceat. Katanya semua bisa dihalangi, tidak mau main lagi. Aku buru-buru.
Tombak pembunuh jiwa. Selamat kepada peserta Jichen. Berhasil melewati lantai 4 Menara Hunter. Waktu 12 menit 37 detik, memecahkan rekor tercepat sepanjang sejarah. Bahan evolusi sudah dapat 9 jenis, tinggal satu lagi. Bunga perak tai. Mendeteksi host memperoleh 3 komponen tingkat dewa. Apakah perlu bantuan Xiao yang merakit menjadi alat tingkat dewa? Ya. Perakitan selesai, memperoleh alat tingkat dewa, bola segel mutlak. Tingkat keberhasilan 100% menyegel tingkat apapun. Hewan buas level apapun, hanya bisa menampung 1. Tidak peduli seberapa kuat hewan buasnya, pasti bisa dinetralkan 1. Ini baru namanya alat tingkat dewa. Lihat, dia menggunakan skillnya. Itu bukan jurus hewan aneh, dia menggunakan hadiah. Lolos lantai pertama, jurus dari sisa naskah teknik mental. Bukannya profesor bilang sisa naskah teknik mental itu tidak berguna? Jangan tanya saja ilmu pengendalian hewan tidak ada lagi. Teknik mental sudah hilang ratusan tahun. Anak ini dalam sehari sudah bisa munculkan lagi. Semua hal tentang dia cuma satu kata, tidak masuk akal. Profesor Luo ini benar-benar kagum ya, sudah lantai 4. Apakah posisi profesor harus disiapkan untuk Jichen? Kalian berdua yang nonton harus berhenti sekarang. Bos di lantai 5 Menara Hunter. Benar-benar hewan buas tingkat SSS. Kekuatan stabil di tingkat 6. Dengan kekuatan Jichen yang cuma tingkat 3 menantang. Tidak ada kemungkinan selamat, peserta Jichen. Memilih terus menantang lantai 5 Menara Hunter. Dia benar-benar melanjutkan. Bodoh ya, berani naik, jenius tanpa preseden. Inilah tekanan dari ujian lantai 5 Menara Hunter. Kuat sekali, cuma aura kematian yang dikeluarkan. Badan dan pikiranku langsung gemetaran, tak bisa. Jatuh. Naga tulang. Jika bertarung melawan host, probabilitas 30% monster kelas SSS. CS kelas SSS jika bertarung melawan host. Tingkat kemenanganku setinggi ini. Mata kecil? Ada. Diam. Oke. Bertarung? Mustahil. Hanya bisa pakai item. Bola segel mutlak. Selamat, host berhasil menyegel monster untuk pertama kali. Mengikat kontrak dengan monster? Itu sama saja jadi pengkhianat kuil monster. Bisa terkena serangan balik. Setelah mengikat kontrak monster, bisa dapat hadiah pencapaian. Nah, balik lagi ke pertanyaan, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Monster ini pasti akan ku kontrak. Tidak bisa mengikat kontrak monster kedua. Ngapain bicara kalau gitu? Selana sudah turun, bilangnya tisu habis. Selamat Jichen lolos ujian menara pemburu. Tapi tidak terdeteksi bos akhir terbunuh. Jadi tidak bisa dapat hadiah kelulusan. Yang penting lolos atau enggak? Kenapa hadiahnya nggak dikasih? Memecahkan rekor total waktu tercepat menyelesaikan ujian menara pemburu. Hadiahnya 1 medali pemburu. Dengan medali ini bisa mengikat kontrak monster kedua. Bagus nih. Aku maafin kalian gak kasih hadiah level 5. Sayangnya bahan evolusiku masih kurang 1 jenis terakhir. Harus cari cara dapat di luar. Kontrak dulu monsternya. Selamat host mengikat kontrak monster, dapat hadiah pencapaian. Kebal efek negatif. Perhatian. Mengikat kontrak monster yang levelnya jauh di atas diri sendiri. Monster punya risiko lepas kendali. Sepertinya hanya bisa jadi kartu terakhir. Ada apa? Dia kembali.
Berhasil lolos menara pemburu, gila banget. Bola segel mutlak itu dirakit dari komponen dewa yang dipilih di level-level sebelumnya. Lagi-lagi hadiah yang katanya tidak berguna dari Profesor Luo. Profesor Luo benar-benar lampu petaka. Coba lagi. Aku salah, beneran salah. Tolong jangan dihajar terus ya. Lolos menara pemburu di usia 18, aku menentang. Jichen, sampah dengan bakat level F. Langsung lolos menara pemburu, bahkan pecahkan rekor. Cerita apa ini? Bohongin setan aja. Menurutku ini, pemalsuan asosiasi penjinak hewan. Mau menjatuhkan keluarga Ji kami. Betul, Jichen. Kamu masih berani muncul? Kali ini jangan harap kabur lagi. Kalian berani sekali. Ini adalah asosiasi penjinak makhluk. Selama aku di sini, tak seorang pun boleh menyentuh Jichen. Sungguh konyol. Jangan bicara tentangmu, seorang ketua cabang kecil saja. Bahkan jika ketua asosiasi penjinak makhluk datang sendiri, aku. Ketua asosiasi penjinak makhluk ternyata menggunakan formasi teleportasi energi. Datang sendiri, hanya untuk seorang Jichen? Ini tidak mungkin. Medali emas ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar melampaui batas. Mulai hari ini, kamu adalah pemburu emas asosiasi penjinak makhluk. Pemburu emas di seluruh federasi. Setiap orang adalah legenda tingkat dewa perang. Sebagai pemburu emas asosiasi, siapapun yang berani menyentuhmu adalah tantangan bagi asosiasi. Asosiasi penjinak makhluk tidak boleh ikut campur urusan internal federasi. Jichen adalah urusan internal keluarga Ji. Campur tangan kalian melanggar aturan. Berhenti. Jichen adalah profesor kehormatan Feng Tian kami. Aku, seorang siswa SMA, tiba-tiba jadi profesor universitas. Saat kamu menaiki menara, Ini juga bisa. minggir. Gelar profesor kehormatan palsu itu saja tidak cukup untuk melindunginya. Bagaimana dengan pasukan penjinak makhluk? Mengapa pasukan penjinak makhluk juga terlibat? Jichen, komandan naga kami mengetahui prestasimu. Sangat mengagumimu. Memberikanmu pangkat letnan 2 pasukan penjinak makhluk secara istimewa. Siapapun yang menyerang pasukan penjinak makhluk, dianggap pengkhianat negara. Dengar itu? Mana orangnya? Ayah, kita kabur begitu saja? Apa maksudmu kabur? Kamu harus bersinar dalam ujian padang gurun berikutnya. Buat keluarga Ji bangga. Tenang, ayah. Dengan metode yang kau ajarkan, kemajuanku pesat. Takkan ada yang bisa mengalahkanku. Guru Chen. Jichen, Apa? Tak kusangka dia mendekat seperti ini. kabarnya kamu masuk menara pemburu. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal bodoh itu? Mungkinkah aku lulus dari menara pemburu? Siswa Jichen, Senang mendengarnya. Guru Chen, aku ingin bertanya. Di mana bisa mendapatkan bahan evolusi Tai Yin Hua? Tai Yin Hua? Itu bahan yang sangat langka. Sepengetahuanku, monster tertinggi dalam ujian padang gurun ini adalah Black Moon Demon Vine. Setelah membunuhnya, kamu bisa mendapatkan Tai Yin Hua. Aku akan ikut ujian gurun sekarang. Terima kasih, Guru Chen. Tunggu, ujian gurun? Ini kompetisi penting di mana keluarga-keluarga besar bertanggung jawab bakat muda mereka. Untuk menentukan alokasi sumber daya. Mengingat hubunganmu dengan keluarga Ji saat ini. Tenang saja. Keluarga Ji sekarang tak sekuat aku. Anak yang sangat dewasa ya. Aturan ujian gurun kali ini, memburu binatang buas untuk dapat poin. Dan seterusnya, setiap tingkat lebih tinggi, poinnya 10 kali lipat. Peringkat akhir diurutkan berdasarkan total poin.
Tunggu dulu. Aku juga mau ikut ujian gurun. Minggir. Ji-chen, masih nempel terus ya? Atas dasar apa ikut? Benar, pengawas utama. Ji-chen ini sudah kami keluarkan dari keluarga Ji. Tanpa keluarga, sesuai aturan. Tidak berhak ikut ujian gurun. Bagaimana kalau dia bergabung dengan keluarga lain? Orang yang kami buang. Tidak ada yang berani terima. Siapa bilang tidak ada yang berani? Itu Dewi Feng Tian University. Katanya dia baru saja selesaikan lantai 3 Hunter Tower. Kekuatan dan penampilan, top semua. Kok ada wanita sempurna begini ya? Shifu, Aduh, bangun tidur masih ngantuk nih. Aku kok melihat Dewi Nihuang manggil si buangan keluarga Ji. Keluarga Feng itu keluarga super top di balik Feng Tian University. Jauh lebih hebat dari keluarga Ji. Kak Ji-chen adalah milik suku Tiangou kami. Itu, katanya putri kecil ini sembunyikan identitas. Tinggal di Changlan City beberapa lama. Dan suka sama seorang manusia. Jangan-jangan itu Ji-chen? Kak Ji-chen, aku adalah penerus suku Tiangou. Kamu datang ke suku kami, pasti tidak ada yang berani bilang tidak. Siapa yang bukan penerus keluarga? Keluarga Feng nanti Anda yang pegang kendali. Stop. Aku bikin keluarga sendiri saja. Nak, kamu tahu tidak? Persyaratan federasi untuk mendirikan keluarga itu setinggi apa? Apa hakmu mendirikan keluarga? Profesor Kehormatan Feng Tian University, cukup haknya? Pemburu emas Asosiasi Bistamer, cukup? Pangkat Wolfguard Pasukan Bistamer, cukup? Cukup. Jangan keluarin lagi, Tuan. Jangan biarkan dia bikin suku sendiri. Nanti malu keluarga Ji habis-habisan. Ini soal bisa atau tidaknya aku? Kalau dia terus keluarin bukti, sudah cukup untuk mendirikan negara, apa yang bisa aku lakukan untuk menghentikannya? Dewa seperti ini saja diusir dari rumah, berani sekali kalian. Mendirikan keluarga membutuhkan anggota keluarga dulu. Hanya dia sendiri juga tidak sesuai aturan. Siapa bilang jumlahnya kurang? Aku Zhang Wei sebagai anak angkat Ji-chen. Rela bergabung dengan keluarga Ji-chen. Ayah angkat, mereka semua adalah saudara kandungku yang berbeda orang tua. Secara kasar, aku bawa mereka bersama-sama. Terima kasih banyak ya. Kamu yang disebut pengawas ujian ya? Bolehkah ayah angkatku mendirikan keluarga? Boleh, sangat boleh. Aku umumkan, mewakili keluarganya sendiri. Boleh ikut ujian padang gurun. Selamat. Tuan, apa yang kau lakukan? Kau tahu apa? Pemimpin mereka adalah keluarga pertama di ibu kota. Orang-orang yang dia bawa ini, semuanya anak-anak keluarga besar ibu kota. Satu saja aku tidak berani lawan. Kepala keluarga Ji, putra tertua Zhang memanggil Ji-chen ayah angkat. Sudah gila beginikah dunia sekarang? Aku sebagai bakat terbaik suku Tiangou akan menemani kakak Ji-chen ikut ujian. Tidak seperti wanita tua tertentu yang sudah lewat umur untuk ikut. Siapa yang kau sebut wanita tua? Milikku. Dia milikku. Lepaskan. Jelas aku yang pegang duluan. Dasar. Ji-chen si anak haram itu. Aku Changlan Wuyanzu tidak terima. Ada apa ini?
Aku juga tiba-tiba ingin menggenggam tangan kakak Jichen. Dasar kau, ternyata dari Rong Cheng. Sudah kuduga kau aneh. Pengawas cepat mulai, nanti aku dibelah dua. Aku umumkan ujian padang gurun dimulai sekarang. Ayah, biarkan saja Jichen berhasil. Anak buangan mendirikan keluarganya sendiri. Muka keluarga Ji kita habis. Buru-buru apa? Ujian padang gurun tiap tahun, ada kejadian tak terduga. Cari kesempatan di dalam untuk menyingkirkannya saja. Betul. Tak bisa selesaikan masalah, selesaikan orang yang bermasalah saja. Ayah tenang saja. Jichen pasti bukan lawanku. Jangan terlalu sombong. Lebih baik kau bisa selesaikan sendiri. Ratu Han Sui. Tunggu. Jangan pedulikan mereka. Baik. Bakat terbaik Yi 68 poin. Ketiga. Bakat terbaik Bing. Lihat, Jichen itu 0 poin, peringkat terakhir. Tadi kelihatan dekat dengan banyak orang penting. Kukira dia jagoan. Ternyata bakatnya bukan menjinakkan hewan. Bakat malu-malu, ya? Jangan sampai ada masalah di ujian besarku. Cepat sekali menangkap Jichen. Jangan-jangan ada masalah? Tenang saja. Malam yang sangat dingin, mulai. Kok tiba-tiba dari siang musim panas jadi tengah malam musim dingin? Aku pindah dimensi? Untung, ternyata cuma malam. Kukira aku buta. Tanah bergerak, hati-hati, jaga keseimbangan. Ketemu deh. Hujan lebat berakhir. Pergi. Makhluk itu terus beregenerasi. Jangan harap, mengenerasi monster Tuhan level 4. Bekukan. Harus cari cara selesaikan cepat. Hati-hati, ada serangan tiba-tiba. Apa? Hampir saja. Jichen, binatang peliharaanmu sudah terjerat. Untuk orang sepertimu, aku sendiri cukup. Sampai mati masih keras kepala. Grip Hon api. Skill mental, rantai jiwa. Apa-apaan ini? Kok kamu juga punya skill? Mau belajar? Serius? Cuma bercanda, kok. Tombak pemusnah jiwa. Jangan senang dulu. Bukan cuma kamu yang punya kartu as. Transformasi monster. Grip Hon api iblis. Transformasi monster kuil iblis? Kau ternyata berkolusi dengan kuil iblis. Tidak takut dimakan balik? Asal bisa jadi kuat, jadi monster pun tidak apa. Peluru api iblis. Skill mental, kilatan roh. Makasih bola api besarnya, bantu hancurkan regenerasi seluruh iblis ini. Jichen. Bisa lebih nyebelin lagi nggak?
Memang, kamu yang paling bisa diandalkan. Ratu Air Dingin. Siap. Bunga Perak Tai. Seribu poin. Langsung melesat ke peringkat pertama. Itu, papan peringkat diperbarui. Cepat lihat, Jichen tiba-tiba dapat 1000 poin. Itu artinya, dia mengalahkan monster level 4. Biasanya, yang bisa lawan level 3 aja jarang. Dalam waktu sesingkat ini, dia sudah punya kekuatan lawan level 4. Dia tidak boleh dibiarkan tumbuh lagi. Ditambah binatang peliharaanmu pun bagaimana? Griphon Apiku. Setelah transformasi monster, kekuatannya setara level 5. Binatang peliharaanmu, meski level SS, tetap kalah. Aku rasa yang kamu bilang masuk akal, Guang Hansi, Luo Shui Xinlan. Long Sui Kuo, Tian Ming Xuanxi, Tai Inhua. Ratu Air Dingin, evolusi tertinggi. Wah, yang ini aku tahu. Air sungai kuning turun dari langit. Terjun lurus 3000 kaki, bacaanmu salah. Yang benar air sungai kuning turun dari langit, sepertinya Bima Sakti jatuh dari langit. Tiga. Hewan peliharaan level 3S, mana mungkin. Bahkan kalau SSS level, tingkatan cuma 3 tahap. Masa kamu bisa melawan dengan selisih 2 tahap penuh? Ini mengingatkanku, sekalian naik level lagi deh. Selamat tuan rumah. Berhasil mengembangkan hewan peliharaan SSS level, Dewi Air Luo Shui. Dapat pencapaian berulang, hadiah pile XP super besar 1 butir. Langsung naik level lagi. Aku sebut kualitas langsung berevolusi, aku sebut level langsung naik. Pakai aku buat farming ucapan jadi kenyataan. Sekarang cukup dilihat belum? Aku 5 tahap lawan kamu 4 tahap, keunggulan di tanganku, Lion Api Iblis. Tubrukan Api Iblis. Dewi Air Luo Shui, tenggelamkan. Lion Api Iblisku. Kok bisa kuat banget, sama sekali nggak bisa melawan, malah kena serangan balik. Kalau aja kamu nggak kena pengaruh monsterisasi, sayangnya dosa sendiri nggak bisa diselamatin. Sinyal berakhirnya ujian besar. Nggak tahu juga ngebunuh Jixiao, anjing kuil monster ini. Dihitung berapa poin buatku? 21.000 poin. Kamu sebelumnya yang total poinnya lewat 1000 aja jangan. Selain 1000 poin dari bunuh monster 4 tahap. Bunuh 2 monster 5 tahap lagi, jangan keterlaluan gitu dong. Nah pertanyaannya, tempat ujian besar padang gurun, kecurangan. Dengerin aku,
setelah kami konfirmasi. Jichen membunuh satu sayang kecil kuil monster dengan kekuatan 5 tahap. Sama monsternya, jadi dikasih hadiah 20.000 poin. Bagus banget. Semua sayang kecil kuil monster yang nyokong monster itu pantas mati. Bener banget. Juara, keren abis. Juara? Kita menang. Selamat, sahabat Ji memang pantas jadi bakat nomor 1. Benar-benar luar biasa. Iya, keluarga Ji malah ngelepasin kamu. Emang buta mata anjing. Kedepannya sering-sering main ke keluarga besar lainnya. Gawat, bakat-bakat yang ikut ujian besar berkurang banyak. Jangan panik, tapi bakat top dari semua keluarga besar pada hilang. Termasuk putri dari suku Tiangou itu. Apa katamu? Aku adalah pejabat kuil monster. Para bangsawan muda dari beberapa keluarga besar ada di tanganku. Jika kalian ingin mereka selamat, suruh Jichen datang sendiri ke lembah makam sebelum tengah malam. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Petinggi kuil kejahatan itu pasti Ji Jianbin. Itu anakku. Putriku juga ada di sana, Tuan Ji. Keluarga Shao kami. Mohon kunjungilah lembah makam. Keluarga Li kami juga meminta Jichen pergi. Gak mau. Apa? Sikapmu macam apa ini? Kalau bukan karena kau, para bangsawan muda kami takkan ditangkap jadi sandera. Menyelamatkan mereka sudah jadi tanggung jawabmu. Jichen, kami di sini. Omong kosong apa itu? Yang menyerangkan orang kuil kejahatan. Kenapa kalian nggak cari dia? Keluarga-keluarga besar ini masih punya muka nggak sih? Jangan salahkan dia. Dia yang bunuh orang kuil kejahatan duluan. Wow, lo dengerin gak omongan lo sendiri? Anjing kuil kejahatan. Ayah angkatku memberantas kejahatan. Urusan kami. Para bangsawan muda itu masa depan keluarga kami. Mereka tak boleh celaka. Sekalipun harus diculik. Hari ini tak seorang pun boleh ikut campur. Jichen, menyerahlah dengan baik-baik, biar nggak sakit. Selama ada suku anjing langit, siapa berani sentuh Tuan Ji? Kalian bodoh ya? Putri sudah perintahkan. Kalian suku anjing langit ini benar-benar keras kepala. Sering dengar manusia kalah sama anjing, hari ini baru buktinya. Si Han juga diculik. Aku baru dengar. kok bisa gini? Bukannya dari awal dia bilang mau temani kau ikut ujian besar? Sial, salahku terlalu buru-buru. Harusnya bawa dia. Guru, mau kemana? Bunuh Ji Jianbin. Selamatkan si Han. Kakak Jichen, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Sudah sampai sini, terlambat. Kau tetap datang juga. Jangan pura-pura. Dibakar jadi abu pun aku kenal. Keluarga Ji sudah jadi keluarga kelas 1. Masih berkolusi dengan kuil kejahatan. Aku nggak lihat apa-apa. Nggak dengar apa-apa. Nggak tahu siapa yang culik aku. Aku sama sekali nggak ingat. Sungguh, aku pasti nggak bersalah. Kau tahu itu apa? Celah ruang dimensi. Makhluk buas masuk ke dunia kita lewat sana. Tahukah kau? Makhluk buas yang datang cuma ujung gunung es? Ini saja sudah bikin manusia berjuang ribuan tahun. Dan di dunia binatang buas, ada yang jauh lebih kuat dari yang pernah kita lihat. Dan lebih mengerikan. Manusia pasti kalah. Kenapa tidak bergabung dengan pihak pemenang dulu? Oke, paham. Jadi, apa pilihanmu? Baiklah. Kamu bohong. Lihatlah, kamu buru-buru. Aku sudah setuju, kamu malah tidak percaya. Aku bisa apa? Aku juga kesal. Burung emas terbang tinggi. Transformasi binatang buas. Burung hitam langit.
Menurutku, tahu kenapa aku pilih ketemu di sini? Karena di sekitar celah dimensi, tidak ada yang berani datang. Betul, celah dimensi terhubung ke dunia binatang buas. Dan kekuatan binatang buas akan meningkat drastis. Aku tahu kamu aneh, tapi di sini, sekeras apapun usahamu, pasti tidak bisa mengalahkan binatang buasku. Tidak mungkin. Kontrak binatang buas adalah rahasia khusus kuil binatang buas. Kamu tidak mungkin bisa transformasi binatang buas, teknik terlarang itu. Memang aku tidak bisa transformasi binatang buas. Aku kontrak binatang buas. Pergilah, naga tulang belulang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu mengendalikan naga tulang belulang? Binatang buas tingkat SSS yang paling top. Keren banget. Kakak Jichen tak terkalahkan. Naga tulang belulang ini kok familiar ya? Tunggu, ini kan yang ada di lantai 5 menara pemburu? Kamu buka mata? Aku bukan. Aku tidak percaya. Anak kecil yang belum tumbuh bulu tidak mungkin punya kekuatan seperti ini. Burung hitam langit, 3000 burung gagak membunuh. Naga tulang belulang. Nafas naga kehidupan kembali. Tidak mungkin. Menang. Kuil dewa buas apa? Bukan tandingan kakak Jichen sekalipun. Wah, ganas banget. Kalau napas itu kena aku. Buka mata belum? Sudah buka. Mulai sekarang Jichen adalah kakakku, aku akan setia mengikuti sampai mati. Jangan ada yang rebut. Katanya tidak rebut ya tidak rebut. Jichen kan kakakku, aku setia sampai mati. Bos, naga tulang belulangmu keren banget. Boleh aku sentuh? Sial, lepas kendali. Kembali. Memang levelnya masih terlalu jauh. Aku belum pakai tenaga, kamu sudah jatuh. Orang tuamu. Apa? Apa katamu? Orang tuamu yang sebenarnya adalah perwira militer yang khusus mengepung dan memberantas Cult of the Evil God. Dulu, Cult of the Evil God membantuku naik ke posisi kepala keluarga. Sebagai imbalan, aku membantu mereka merencanakan pembunuhan orang tuamu. Hasilnya, orang tuamu melarikan diri ke dalam celah dimensi. Pergi ke dunia binatang buas. Sudah bertahun-tahun berlalu. Peluang mereka masih hidup sangat kecil, tapi bukan tidak ada. Mengapa kau memberitahuku semua ini? Orang yang hampir mati, kata-katanya tulus. Aku tidak percaya. Kau pasti tidak akan tahan dan akan melewati celah itu untuk mencari orang tuamu. Mati di dunia yang penuh binatang buas itu. Hanya dengan begitu. Aku bisa melepaskan bagian hatiku. Ini yang aku percaya. Hati-hati. Sihan. Kak Jichen, lega kau baik-baik saja. Sistem, Little Eye, cepat lihat bagaimana cara menyelamatkannya. Selamat, tuan rumah mulai jatuh cinta.
Memicu jalur evolusi tersembunyi ras anjing langit. Alarm tidak salah, memang ada binatang buas level X yang mencoba melewati celah. Harus menghentikannya. Semua. Serang. Kekuatan kita semakin melemah semakin dekat dengan celah. Lebih baik tunggu dia keluar dan menjauh dari celah sebelum menyerang. Tidak bisa. Ini adalah binatang buas pemusnah level 10. Begitu dia sepenuhnya muncul, kota di belakang kita akan rata dengan tanah. Tahan. Jalur evolusi anjing langit. Evolusi kontrak. Hanya dengan saling mencintai dengan manusia, darah kuno dapat diaktifkan. Berevolusi menjadi ras anjing langit penelan bulan level X, ras manusia hewan. Ras manusia hewan juga bisa dikontrak? Mengontrak ras manusia hewan memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Setelah evolusi kontrak selesai, semua luka akan sembuh. Disarankan tuan rumah segera bertindak. Sihan, maukah kau membuat kontrak denganku? Jenderal Naga, formasi militer hampir tidak bisa bertahan. Fenomena evolusi yang sangat kuat. Ada lagi ras manusia hewan level X. Tidak tahu musuh atau teman. Aku melihat Jichen berdiri bersamanya. Di pihak kita. Jadi itu Jichen. Bahkan ras manusia hewan pun bisa berevolusi. Memang tidak salah aku menaruh harapan pada anak muda itu. Selamat, tuan rumah pertama kali mengontrak ras manusia hewan. Mendapatkan hadiah pencapaian. Kak Jichen, aku merasa diriku sekarang sangat kuat, menakutkan. Aku juga. Pria sejati 3 detik, dia kembali. Aku sekarang level 4. Seberapa kuat setelah dikalikan 3? Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Selamat, tuan rumah berevolusi menjadi ras manusia hewan level X. Mendapatkan hadiah pencapaian, fisik dunia lain. Mulai sekarang, inang dan binatang kontrak. Tidak lagi terpengaruh dan ditekan oleh dunia dimensi lain. Hadiahnya sudah sebesar ini. Kalau tidak langsung menghabisi mata besar ini, tidak masuk akal. Sihan, sekarang waktunya keluarkan jurus andalan. Bulan menyinari ribuan sungai. Satu pikiran, tebas habis. Selamat, Inang berhasil membunuh binatang buas level X, dapat hadiah yang bisa diulang. Pilih XP super besar plus bisa naikkan level 2 tingkat. Ini barang ternyata ada yang lebih besar lagi. Lalu yang cuma naik 1 level kenapa dari awal disebut pil XP super besar? Kenapa di kedai kopi cuma ada ukuran sedang, besar, dan ekstra besar? Tidak ada yang kecil? Kamu benar, di dunia kita tidak ada binatang buas level X yang masih hidup. Kalau mau berburu binatang buas level X untuk naik level, harus pergi ke dunia lain. Dan juga orang tua kandungku. Meski hanya ada secercah harapan. Tidak boleh menyerah untuk mencari. Bos hebat, bos tak terkalahkan. Bos hebat, bos tak terkalahkan. Menang. Bertahan. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku pasti tidak percaya ini nyata. Belum lama lalu kita masih tantang menara pemburu bersama.
Sekarang dia sudah bisa bunuh binatang buas level X. Inikah jenius sejati? Bukan. Jenius cuma pintu masuk untuk bertemu dia. Dia mau apa? Cepat berhenti. Jangan masuk. Karena sudah dapat tubuh yang tidak tertekan dunia lain. Maka lebih baik sekarang langsung saja. Terlalu gegabah. Dunia binatang buas. Bahayanya tidak tahu berapa kali lipat dari sini. Nekat masuk lebih dalam pasti mati. Tidak boleh. Aku rela pertaruhkan nyawa tua ini untuk bawa dia kembali. Kak Jichen bilang, dia pergi ke sana. Untuk cari orang tua kandungnya yang terdampar di dunia lain. Tidak usah. Ini, Jangan khawatir, Jenderal Naga. Setelah aku dan Kak Jichen membuat kontrak, kita bisa berkomunikasi lewat telepati. Aku bisa rasakan kondisinya kapan saja. Dari informasi yang eksplorasi dari dunia binatang buas, akan jadi intel untuk manusia lawan binatang buas nantinya. Ini pesan yang baru saja dia minta aku sampaikan ke kamu. ada benarnya juga. Baiklah, bilang dia harus sangat berhati-hati. Aku tidak mau dia, yang pasti jadi pemimpin masa depan. Gugur terlalu dini seperti ini. Kudengar kalian berdua sangat dekat. Kenapa kamu tidak menghentikannya saat dia melakukan hal berbahaya itu? Aku akan mendukung apapun yang Kak Jichen lakukan. Ini bukan ras tengu sama sekali. Dunia lain. Aku datang.